Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kabel tersangkut truk, aliran listrik kedua desa terputus. Perajin tahu tempe kesulitan berproduksi karena kenaikan harga kedelai. Puluhan kerajinan karya warga binaan dikenalkan ke delegasi asing peserta WIPO. Pemuda berinisial R alias Melong, 20 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor tetangganya di lingkungan Bawak Bage, Kecamatan Selaparang. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di Kelurahan Dayan Pekan Ampenan atas laporan korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor curian yang sempat digadaikannya. Melong masuk rumah dengan melompat pagar dan membawa kabur motor korban yang terparkir di desa rumah dan kuncinya masih menggantung. Terus wilayah Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di mana korban pada saat memarkir kendaraannya di rumah, tidak berselang kemudian diperkirakan sekitar pukul 20.30 kendaraan tersebut sudah hilang. Alhasil melaporkan ke kami ke Polres Kota Mataram dan kita melakukan upaya lidik dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial R atau M. Yang bersangkutan ini mengambil kendaraan tersebut dan memperjualbelikannya di wilayah luar dari Kota Mataram. Tersangka mencuri motor untuk modal berjudi online. Kita jam berapa kamu ambil di situ? Jam 2.30. Jam 2.30. Nah, cara bagaimana kamu ambil sepeda motor itu? Lompat Tembak, ambil kunci. buat tembok, ambil kunci, terus Buka setelah itu gembok. buka gembok. Terus uang hasil gade itu kamu gunakan untuk apa? Untuk mau kos tapi di bola. Ya, untuk bilang aja kamu pakai untuk judi kan? Judi. Nah, Melong dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tenaga teknis menerima surat keterangan pengangkatan dari pemerintah Provinsi NTB. BKD mencatat SK diberikan bagi 73 P3K tahun 2022 yang dinyatakan lulus seleksi. Mereka akan mengisi kekosongan jabatan fungsional yang ditinggalkan purna tugas atau belum terisi. Hingga kini, dari total 204 formasi yang dibutuhkan, hanya 84 formasi saja yang terisi. Penyerahan SK ya P3K dari hasil usulan kebutuhan kekosongan jabatan ya, terutama di tenaga teknis ya, yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan alhamdulillah kita mendapat kuota pola optimalisasi. Nah ini kan mereka ini lebih ke fungsional nanti, jabatan fungsional yang memang fungsional itu kan lebih mengarah kepada satu spesialis seperti katakanlah analis perdagangan, analis pekerjaan umum dan sebagainya. Di dalam penerimaan SK yang P3K tahun 2022 yang dapat optimalisasi. Yang normalisasi itu bentuknya apa? Ikut tes seleksi atau? Enggak, itu optimalisasi karena banyak formasi yang kosong, jadi di optimalisasi yang udah tes pada tahun anggaran 2022 bisa dapat jadi P3K. Puluhan P3K yang diangkat dinyatakan memenuhi syarat dan telah menjadi honorer di pemerintah Provinsi NTB minimal 2 tahun lamanya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mengusulkan pencetakan ribuan surat suara pemilu tahun 2024.
Selain usulan kertas suara Pilpres dan Pilkada, KPU juga mengusulkan nama 656 calon tetap untuk kebutuhan pemilu legislatif tingkat kabupaten. KPU memastikan nama legislator tidak ada kesalahan mulai nomor urut, foto hingga partai politik yang mengusung. Usulan surat suara tersebut bersifat final karena telah ditetapkan bersama seluruh partai politik peserta pemilu. Daftar calon tetap sudah kita tetapkan pada tanggal 3 November kemarin dan sudah diumumkan tanggal 4 November. Dan selanjutnya kami di Divisi Teknis Indonesia itu melakukan pembersihan ya terhadap dummy istilahnya atau bakal kertas surat suara yang akan dicetak di Jakarta kemarin. KPU Kabupaten Lombok Barat mengajukan sebanyak 528.184 surat suara dari 517.828 jumlah daftar pemilih tetap. Kelebihan usulan surat suara untuk mengantisipasi surat suara rusak, hilang, atau tidak layak pakai. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan pengawasan alat peraga kampanye partai politik dan calon legislator sejak dimulainya tahapan pemilu 2024. Pengawasan APK menjadi prioritas karena penyelenggara pemilu belum menetapkan waktu pemasangan alat peraga kampanye yang dimulai tanggal 28 November hingga 19 Februari 2024 mendatang. Selain menyurati partai politik untuk menertibkan APK secara mandiri, Bawaslu juga memantau dengan melibatkan penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Nah, APK itu boleh nanti ketika sudah masuk tahapan kampanye. Sekali lagi ya, yang boleh sekarang itu alat peraga sosialisasi. Nah, toh kalau dia bilang itu adalah alat peraga kampanye, itu harus sudah masuk di tahapan kampanye. Tapi faktanya, ini kan yang boleh kan sosialisasi, tapi dia berkampanye. Nah, ini yang kita tindak. Kita sudah rapor dengan seluruh stakeholder ya partai politik kita ingatkan. Bahkan kami roadshow ke semua partai politik untuk mengingatkan bahwa ini yang boleh dan tidak boleh. Bawaslu juga mengajak masyarakat melaporkan pelanggaran selama pemilu sebagai kontrol sosial menuju pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.